Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, di video kali ini kami akan membahas tentang adat istiadat yang ada di sekitar lingkungan kami. Kami mengangkat prosesi adat istiadat yaitu telonan bayi setelah lahir. Dalam prosesi ini ada syarat-syarat yang sudah menjadi tradisi turun-temurun yang ada di lingkungan sekitar kita. Sebelum kami jabarkan satu persatu dari syarat telonan bayi setelah lahir, adapun arti telonan yaitu upacara yang diselenggarakan pada waktu bayi itu berumur 38 atau 3 kali 35 hari atau 105 hari. Upacara ini diselenggarakan tepat pada hari lahirnya bayi atau weton bayi tersebut. Berikut ini wawancara kami dengan warga yang mengerti tentang telonan bayi setelah lahir. Telonan itu apa, Bu? Telonan itu ya anggere bayi telu. Umur 3 bulan setengah bayi telu. Nggih. Terus niku dalam adat Jawa niku acara tersebut wajib napa mboten? Wajib. Alasane. Ya wajib. Wajib diteloni. Lanjut lahir ke pasaran, belumpuan pasaran, terus telonan. Kalau yang di anak pertama kan belum kalau yang kedua tidak sebulanin kan ya pokok. Pokoknya yang pertama ini kan baru yang kedua tidak. Syarat-syarat yang sudah menjadi tradisi turun-temurun yang ada di lingkungan. Untuk yang pertama yaitu pembuatan berkat, dan yang kedua pembuatan benden, yang ketiga pemasangan kendit dan 2 gelang di tangan ke bayi, yang keempat penempelan cabuk katul di dahi bayi, yang kelima penyiraman bunga 7 rupa di tempat batur bayi, yang keenam penyerahan benden ke dukun atau sesepuh lingkungan untuk mendoakan anaknya. Untuk penjabarannya, syarat yang pertama itu pembuatan berkat. Pembuatan berkat ini ditujukan sebagai simbol rasa syukur dari orang tua bayi. Adapun isi dari berkat tersebut adalah yang pertama ayam lodo, yang kedua pelas dele dengan bahan dasar kacang kedelai, kelapa muda, dan daun salam. Yang ketiga kluih yang dimasak dengan santan, yang keempat tahu tempe, yang kelima kulupan yang berisi daun kangkung, capar, dan kacang dengan kelapa muda. Yang keenam nogosari, yang ketujuh iwel-iwel, dan yang terakhir tidak lupa ada nasi. Untuk syarat yang kedua yaitu pembuatan benden. Benden ini nantinya akan diberikan kepada dukun atau sesepuh yang ada di lingkungan untuk mendoakan agar bayi selamat dari mara bahaya. Untuk isi benden tersebut yaitu keting yang berisikan kelapa, pisang, beras, bawang, dan berambang. Kemudian puceng. Puceng ini menyerupai nasi tumpeng. Dan berkat yang berisi lodo kepala ayam, hati ayam, tahu tempe, jangan kluih, telur, cabuk katul, nogosari, dan iwel-iwel. Yang ketiga, pemasangan kendit dan 2 gelang kepada bayi ini bertujuan untuk tolak sawan dan keselamatan bagi bayi. Kendit tersebut mempunyai 3 warna benang yaitu putih, merah, dan hitam. Untuk gelangnya berwarna merah. Yang keempat adalah penempelan cabuk katul, yaitu opae among untuk saksi sebagai tolak sawan agar bayi tidak rewel. Cabuk katul ini ditempelkan di dahi bayi dengan bahan cabuk katul yaitu katul dan keluak.
prosesi yang kelima, yaitu siram batur bayi dengan bunga 7 rupa. Ini salah satu syarat untuk tolak sawan. Yang keenam, yang terakhir, yaitu penyerahan benden yang sudah dibuat tadi kepada sesepuh lingkungan tersebut. Nah, itu tadi serangkaian prosesi dan syarat yang ada pada telonan bayi setelah lahir. Dalam masyarakat, tidaklah asing banyaknya tradisi yang memungkinkan berbeda dengan daerah lain. Hal ini dikarenakan budaya lokal dan sosial yang tidak sama, akan tetapi suatu tradisi itu tentulah punya daya kekuatan bagi mereka. Dalam hal ini, telonan bayi pun punya kekuatan tersendiri dan guna tersendiri, antara lain untuk yang pertama, mengenang hari lahir sang bayi. Yang kedua, harapan orang tua dan keluarga agar bayi tetap selalu sehat. Yang ketiga, menjadikan anak tersebut solehah. Yang keempat, jauh dari mara bahaya. Dan yang kelima, bentuk rasa syukur orang tua kepada Allah. Saya sebagai perwakilan kelompok 3 mengucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Rehan Florian MPD selaku dosen pembimbing kami yang sudah membimbing kami untuk membuat video ini menjadi video yang bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kita dan bisa melestarikan budaya yang ada di sekitar kita. Jangan lupa like, comment, dan subscribe video ini dan lihat description box yang ada di bawah ini, nanti itu rincian-rincian yang ada pada video ini kali ini. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di lain video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.